Bayangkan malam basah di pinggiran Bandara Juanda. Lampu jalan berkilau di antara genangan hujan. Seorang pramugari muda bernama Nadia Prameswari baru saja mendarat dari tugas panjang, bermimpi pulang dan memeluk ibunya di Malang. Namun takdir berkata lain. Pagi harinya, jasadnya ditemukan di lahan kosong sedati berseragam, berlumur lumpur, dan tanpa nyawa. Siapa yang tega melakukan ini? Polisi menyebut, pelaku bukan orang asing, melainkan seseorang yang setiap malam mondar-mandir di sekitar bandara. Inilah kisah kelam di balik senyum ramah seorang pramugari yang tak pernah pulang. Pagi itu udara sedati masih lembab. Sisa hujan semalam menempel di dedaunan dan jalan aspal yang retak. Langit Surabaya belum sepenuhnya terang ketika Pak Suroso, seorang petugas kebersihan berusia 50 tahun, mulai menjalankan rutinitasnya di jalan menuju Bandara Juanda. Tangannya menggenggam sapu bambu panjang. Langkahnya lambat tapi pasti. Ia sudah terbiasa dengan aroma sampah basah dan suara burung gagak yang kadang terdengar dari kejauhan. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Hidungnya menangkap bau aneh tajam, menyengat, menusuk hidung seperti logam berkarat bercampur tanah basah. Loh, kok aneh ya baunya, gumamnya pelan. Ia berhenti, menoleh ke arah semak tinggi di sisi jalan. Angin membawa aroma itu makin kuat. Dengan langkah ragu, ia mendekat, menyingkap semak-semak yang masih basah. Saat itulah napasnya tertahan. Di balik rumpun-rumput yang setengah rebah, tampak sepotong tangan manusia berkulit pucat, kaku, dan dingin. Pak Suroso mundur beberapa langkah, lututnya lemas. Suaranya bergetar saat berteriak memanggil rekan-rekannya. "Mas, cepat ke sini. Ada orang." Beberapa petugas lain segera datang, sebagian membawa senter, sebagian memegang karung sampah. Ketika mereka menyingkap semak lebih lebar, dunia seolah berhenti berputar. Di sana, terbujur tubuh seorang perempuan muda, berseragam biru dongker khas pramugari Garuda Nusantara. Seragamnya basah, robek di beberapa bagian, dan penuh noda lumpur. Rambut panjangnya kusut menutupi wajah. Tak ada yang sanggup bicara. Hanya suara hujan kecil yang menetes dari daun ke tanah. Salah satu petugas akhirnya mengeluarkan ponsel, tangan gemetar, dan menghubungi polisi. Dalam hitungan menit, suara sirene menggema dari kejauhan, memecah sunyi pagi sedati. Tak lama kemudian, tim Polresta Sidoarjo tiba di lokasi. Garis polisi segera dipasang. Beberapa wartawan lokal yang sedang melintas ikut berhenti, mengabadikan momen tanpa tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan awal dari tragedi besar. Kombes Rendra Mahardika, dengan wajah serius dan jaket kulit hitam, turun dari mobil dinasnya. Ia menatap lahan kosong itu lama, sebelum berkata pelan kepada asistennya, "Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan." Tim forensik datang membawa perlengkapan lengkap. Setiap jengkal tanah difoto, setiap benda dimasukkan ke kantong bukti. Di sekitar jasad, ditemukan koper merah terbuka, pakaian berserakan, kosmetik, bahkan sepasang sepatu hak tinggi satu masih utuh, satu patah tumitnya. Tidak jauh dari sana, sebuah sapu tangan putih dengan noda merah kecoklatan tertempel di rumput basah. "Ambil itu, simpan baik-baik," ujar Kombes Rendra. Tatapannya tajam, namun suaranya menahan amarah. Ia tahu benda kecil seperti itu bisa menjadi kunci besar. Sementara itu, warga mulai berdatangan. Beberapa berbisik dengan wajah ngeri. "Katanya pramugari ya, kok bisa di sini?" tanya seorang ibu muda. "Dekat bandara, tapi tempatnya sepi sekali," sahut yang lain. Suasana makin tegang ketika ambulans tiba. Para petugas dengan hati-hati mengangkat tubuh korban ke kantong jenazah. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ibda Bayu Saputra, penyidik muda, memotret koper merah yang tergeletak. Ia memperhatikan setiap detail. Potongan tiket pesawat, label bagasi bertuliskan Makassar Surabaya, dan logo kecil Garuda Nusantara yang masih menempel di sisi koper. Dalam hati, Bayu berbisik, "Siapa kamu? Dan siapa yang tega melakukan ini padamu?" Beberapa jam kemudian, lokasi kejadian telah penuh dengan kendaraan polisi, kamera media, dan rasa ingin tahu publik. Berita penemuan mayat pramugari di Sidoarjo menyebar cepat di media sosial. Tagar Pramugari Juanda dan Justice for Nadia mulai naik di Twitter. Namun di balik sorotan kamera dan lampu merah biru,
Ada suasana sunyi yang menyesakkan. Kombes Rendra berdiri diam di tepi jalan becek, memandangi garis polisi yang bergoyang diterpa angin. Ia menunduk pelan, lalu berkata lirih, "Kita akan cari siapa yang melakukan ini secepatnya." Bagi para petugas kebersihan, pagi itu akan jadi kenangan terburuk seumur hidup. Bagi polisi, itu adalah awal dari penyelidikan besar yang akan mengguncang publik. Dan bagi masyarakat Indonesia, kisah tentang Nadia Prameswari baru saja dimulai, sebuah kisah yang kelak akan membuka mata banyak orang tentang betapa rapuhnya rasa aman di negeri ini. Area lahan kosong di Sedati kini penuh dengan polisi berseragam. Lampu merah biru berkedip menerangi pagi yang masih berkabut. Kombes Rendra Mahardika berdiri di tengah lokasi. Sepatu hitamnya berlumur lumpur. Matanya menatap ke arah tubuh korban yang baru saja diangkat tim forensik. "Pastikan semua bukti terkumpul. Setiap detail penting," ucapnya tegas. Di sisi lain, Ibda Bayu Saputra berjongkok di dekat koper merah yang terbuka. Ia mengenakan sarung tangan lateks, meneliti isi koper satu persatu. Di dalamnya ada pakaian lipatan pramugari, dompet kecil, dan buku catatan yang basah. Saat dibuka, di halaman terakhir tertulis kalimat singkat dengan tinta samar. "Capek sekali, semoga besok bisa pulang ke Malang." Bayu terdiam. Hatinya tercekat membayangkan gadis itu mungkin menulis catatan itu beberapa jam sebelum maut menjemput. Dr. Bagas Anindya, dokter forensik dari RS Bayangkara, berjalan mendekat sambil mengenakan jas putih pelindung. Tanda-tanda kekerasan fisik jelas, Pak. Ada memar di lengan dan leher. Ini bukan perampokan biasa. Rendra mengangguk pelan. "Barang berharga masih ada?" tanyanya. "Masih lengkap. Dompet, ponsel, kalung. Tidak diambil." Berarti motifnya bukan uang. Mereka berjalan menyusuri tanah becek, berhenti di tempat di mana sapu tangan putih ditemukan. Bayu menunjuk noda merah kecoklatan di kain itu. "Saya curiga ini darah pelaku. Kita kirim ke laboratorium DNA secepatnya." Rendra menghela napas panjang. "Cepatkan semuanya. Waktu adalah musuh kita." And beberapa meter dari lokasi utama, seorang anggota tim menemukan jejak ban mobil yang menekan tanah basah. Polanya menunjukkan ban sedan ukuran sedang. Rendra memerintahkan agar tanah itu dicetak menggunakan gips. Jejak ini bisa jadi kunci. Pelaku berhenti di sini, menurunkan korban, lalu kabur. Tak lama, wartawan dari berbagai stasiun TV mulai berdatangan. Mereka berdiri di luar garis polisi, mengangkat kamera tinggi-tinggi. Suara reporter terdengar. "Pemirsa, di belakang kami adalah lokasi penemuan mayat seorang pramugari muda di dekat Bandara Juanda. Polisi masih melakukan olah TKP." Rendra menatap ke arah mereka sebentar, lalu berkata kepada Bayu, "Hentikan mereka masuk terlalu dekat. Kita tidak mau bukti rusak." Bayu mengangguk dan memberi instruksi pada anggota lain. Setelah beberapa jam, lokasi mulai dikosongkan. Jasad korban dibawa ke ruang forensik di RS Bayangkara untuk pemeriksaan lanjutan. Rendra tetap di tempat, menatap sisa garis polisi yang melambai diterpa angin. Dalam hati, ia tahu kasus ini akan jadi perhatian nasional. Seorang pramugari muda, baru selesai tugas, tewas dengan cara tragis. Itu bukan kasus biasa. Sore harinya, di kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur, tim kecil dibentuk khusus untuk menangani kasus ini. Di papan besar di ruang penyelidikan, Bayu menempelkan foto-foto dari TKP, koper merah, sapu tangan, tiket pesawat robek, jejak ban. Korban teridentifikasi sebagai Nadia Prameswari, 26 tahun, pramugari Garuda Nusantara. Terakhir terlihat di Bandara Juanda pukul 00.12, ucap Bayu. Rendra menatap papan itu serius. "Kita butuh rekaman CCTV Bukti bandara, daftar Nadia. kendaraan yang keluar malam itu, dan saksi yang melihat." Beberapa jam kemudian, laporan awal dari bandara masuk. Seorang petugas keamanan mengatakan melihat perempuan berseragam pramugari keluar sendirian dini hari, lalu didekati oleh mobil sedan hitam. "Lampu belakangnya retak, Pak," ujar petugas itu dalam kesaksiannya. Rendra menatap Bayu. "Catat, itu detail penting." Sementara itu, tim forensik mengirim kabar. Hasil uji awal menunjukkan adanya DNA pria di sapu tangan putih. Identitasnya belum diketahui, tapi cocok dengan profil kekerasan sebelum kematian. Di luar, hujan kembali turun, membasahi halaman markas.
Rendra berdiri di depan jendela, menatap keluar sambil berbicara lirih. Kita tidak sedang menghadapi sekadar pelaku kejahatan jalanan. Ini seseorang yang tahu wilayah ini, tahu waktu sepi, dan tahu bagaimana menghilang cepat. Bayu, yang duduk di depan komputer, menjawab pelan. Saya yakin dia masih di sekitar sini, Pak. Orang yang terbiasa keluar malam di area bandara. Rendra menoleh, menatap mata bawahannya, dengan tatapan penuh tekad. Kalau begitu, mulai malam ini kita sisir semua sopir mobil gelap di sekitar Juanda. Kita akan temukan dia. Di luar sana, langit Surabaya semakin gelap, hujan jatuh lagi membasahi aspal yang dingin. Tapi di dalam markas Polda, semangat para penyidik justru menyala. Mereka tahu, di balik tumpukan bukti dan tanah becek itu, ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Dan malam itu, pencarian menuju wajah pelaku pun resmi dimulai. Keesokan paginya, ruang forensik di RS Bayangkara Surabaya terasa dingin dan sunyi. Di balik kaca pengamat, Kombes Rendra Mahardika dan Ibda Bayu Saputra berdiri memperhatikan tim dokter bekerja. Lampu putih menyinari tubuh seorang perempuan muda yang kini terbujur kaku di atas meja logam. Semua orang di ruangan itu tahu, jasad ini bukan sekadar korban kejahatan. Ia adalah wajah yang akan mengguncang hati seluruh negeri. Dokter, Bagas Anindya melepaskan sarung tangan karet dan mendekat ke arah Rendra. Hasil sementara sudah jelas, Pak, katanya dengan suara berat. Penyebab kematian, kehilangan oksigen akibat tekanan di leher. Ada luka memar di lengan dan tanda-tanda perlawanan di kaki. Sebelum meninggal, korban mengalami kekerasan. Ruangan seketika hening. Hanya terdengar suara alat forensik yang berdetak pelan. Rendra menatap tubuh itu lama. Di hatinya muncul rasa marah dan iba yang sulit dijelaskan. Perempuan ini hanya ingin pulang setelah bekerja, gumamnya lirih. Tapi seseorang menganggap hidupnya tak berharga. Bayu mendekat, membawa tas kecil berisi barang pribadi yang ditemukan di TKP, ponsel rusak, dompet kulit, dan kartu identitas. Ia mengeluarkan KTP bertuliskan nama Nadia Prameswari, lahir di Malang 1999. Identitas lengkap sudah kita temukan, Pak, ujar Bayu. Nadia Prameswari, pramugari Garuda Nusantara. Rendra mengangguk pelan, namun ekspresinya berubah menjadi tegas. Segera kirim tim ke apartemennya di Rungkut. Pastikan tidak ada barang hilang dan cari catatan terakhir sebelum dia berangkat. Sore harinya, 2 mobil polisi berhenti di depan apartemen sederhana di kawasan Rungkut Asri, Surabaya Timur. Para tetangga berkumpul di koridor, sebagian menatap penasaran. Iya, Mbak Nadia itu jarang di rumah, tapi orangnya ramah, kata seorang ibu-ibu penghuni lantai bawah. Di dalam unit apartemen, suasana sunyi. Di meja kecil dekat jendela, terdapat secangkir kopi yang sudah mengering, beberapa buku penerbangan, dan koper kecil cadangan. Di atas meja rias, ada foto Nadia tersenyum mengenakan seragam biru, berdiri di depan pesawat dengan logo Garuda Nusantara. Bayu berjalan perlahan, menatap setiap detail ruangan. Ia menemukan sebuah buku catatan harian. Di halaman terakhir tertulis, "Penerbangan malam lagi. Semoga semua lancar. Rindu ibu." Bayu memejamkan mata sejenak. Kalimat itu seperti pesan terakhir dari seseorang yang sudah tahu bahwa hidupnya mungkin tak panjang. Beberapa jam kemudian, laporan resmi identitas korban dikirim ke Polda Jawa Timur. Rendra menerima berkas itu dan berkata lirih, "Sekarang kita tahu siapa dia. Tugas kita berikutnya, temukan siapa yang merenggut hidupnya." Namun di tempat lain, ratusan kilometer dari Surabaya, suasana yang berbeda sedang terjadi. Di kota Malang, pagi yang seharusnya damai berubah menjadi kelabu ketika 2 petugas polisi datang ke rumah sederhana di Jalan Tlogomas. Pak Surya, ayah Nadia, duduk di beranda dengan secangkir kopi dingin di tangan. Ia menatap 2 polisi itu dengan dahi berkerut. "Ada apa, Pak?" tanyanya pelan. Salah satu petugas membuka topinya, suaranya berat. "Kami dari Polda Jawa Timur, Pak. Kami datang membawa kabar duka. Putri Bapak, Nadia Prameswari, ditemukan meninggal dunia." Turi. Kopi di tangan Pak Surya jatuh ke lantai, tumpah di ubin. Ia menatap kosong, mulutnya terbuka tanpa suara. Di dalam rumah, Bu Wati, ibu Nadia, mendengar kabar itu dan langsung terkulai lemas. "Nadia, anakku," tangisnya pecah. Suara ratapannya memenuhi rumah kecil itu, menggema sampai tetangga berdatangan.
Berita kematian Nadia cepat menyebar di media. Foto dirinya berseragam pramugari dengan senyum lembut memenuhi layar televisi nasional. Presenter berita dengan nada serius berkata, seorang pramugari muda ditemukan tewas di dekat Bandara Juanda. Korban diketahui bernama Nadia Prameswari, 26 tahun, warga Malang. Polisi tengah memburu pelaku. Sementara itu di kantor Garuda Nusantara, suasana juga berubah muram. Rekan-rekan kerja Nadia menatap foto sahabat mereka yang terpajang di papan pengumuman. Dian Maharani, sahabat terdekatnya, meneteskan air mata. Dia sering cerita, capek pulang malam, tapi tetap semangat demi ibunya. Ucapnya saat diwawancarai wartawan. Kabar duka itu menjadi berita utama malam itu. Dari ruang redaksi hingga media sosial, seluruh negeri berduka. Ribuan netizen menulis doa dan kemarahan. Hashtag Justice for Nadia kembali menggema. Namun bagi keluarga di Malang, duka itu terlalu dalam untuk diungkap dengan kata. Di ruang tamu sederhana, foto Nadia diletakkan di meja kecil. Diapit bunga melati segar. Pak Surya duduk terpaku, matanya menatap kosong. Di sebelahnya, Bu Wati berbisik lirih. Nak, kamu hanya ingin pulang, tapi dunia tidak memberimu kesempatan. Malam itu, Rendra menatap laporan terakhir di ruang kerjanya. Hujan turun lagi di luar jendela. Ia menutup map bertuliskan nama korban dan berjanji dalam hati. Aku takkan berhenti sampai pelakunya ditemukan. Kasus Nadia kini bukan sekadar penyelidikan. Ia sudah menjadi janji bagi keadilan, janji yang akan menuntun langkah para penyidik dalam malam-malam panjang berikutnya. Berita tentang kematian Nadia Prameswari menyebar lebih cepat dari angin. Dalam hitungan jam, namanya memenuhi lini masa media sosial. Di setiap televisi, wajahnya muncul dengan senyum lembut yang kini hanya tinggal kenangan. Pramugari muda tewas mengenaskan di dekat Bandara Juanda. Begitu tajuk utama di layar kaca. Indonesia berduka bukan hanya karena kehilangan seorang perempuan, tetapi karena kenyataan bahwa kejahatan sekejam itu bisa terjadi begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di Malang, rumah keluarga Nadia dipenuhi pelayat. Lampu-lampu dipadamkan setengah, hanya cahaya temaram dari lilin dan lampu gantung yang menyinari ruang tamu. Di tengah ruangan, foto besar Nadia dalam bingkai perak berdiri di atas meja, dikelilingi bunga melati dan mawar putih. Aroma dupa lembut bercampur dengan tangis yang tertahan. Pak Surya, ayah Nadia, duduk di kursi rotan yang sama tempat ia dulu menunggu kepulangan putrinya setiap kali selesai bertugas. Kini, kursi itu terasa dingin dan sunyi. Di tangannya, ia menggenggam seragam biru milik Nadia yang dikembalikan oleh pihak maskapai. Jemarinya menyusuri kain yang masih berbau parfum putrinya. Nak, kamu selalu bilang ingin membuat ayah bangga, katanya pelan. Ayah bangga nak, tapi kenapa harus begini caranya? Di sisi lain ruangan, Bu Wati duduk bersandar pada kerabatnya. Matanya sembab, tapi ia berusaha tegar menerima tamu-tamu yang datang melayat. Setiap kali seseorang mengucap belasungkawa, ia hanya mengangguk tanpa suara. Namun ketika melihat foto putrinya di meja, air matanya kembali mengalir. Anak itu lembut sekali Pak. Dia nggak pantas disakiti seperti ini, lirihnya kepada seorang tetangga. Sementara itu, di kantor Garuda Nusantara Surabaya, suasana juga berubah muram. Ruang kru penerbangan yang biasanya ramai, kini sunyi. Para pramugari berdiri berbaris mengenakan seragam lengkap, menundukkan kepala selama 1 menit untuk mengenang Nadia. Dian Maharani, sahabat dekatnya, memimpin doa. Suaranya bergetar. Tuhan, terimalah sahabat kami Nadia. Dia bekerja dengan hati, dia pergi dengan luka. Berilah kami kekuatan untuk melanjutkan tugasnya dengan aman. Andri. Setelah doa selesai, beberapa pramugari memeluk satu sama lain. Ada ketakutan yang tak terucap, ketakutan bahwa mereka pun bisa mengalami hal yang sama. Salah satu di antara mereka berbisik, kita sering pulang malam sendirian. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Dian menatap mereka dengan mata merah. Mulai sekarang, jangan ada yang pulang sendiri. Kita harus saling jaga. Di luar kantor, wartawan sudah menunggu. Seorang reporter bertanya pada manajemen maskapai, apa langkah Garuda Nusantara untuk memastikan keselamatan kru setelah tragedi ini? Juru bicara menjawab dengan nada serius, kami akan menyediakan transportasi resmi bagi setiap pramugari yang bertugas malam.
Tragedi ini menjadi pelajaran bagi kami semua. Dausan, di sisi lain, media nasional terus menayangkan kisah hidup Nadia. Video dirinya membantu penumpang di pesawat, senyumnya yang menenangkan, dan ucapan terima kasih dari para penumpang yang pernah dilayaninya. Salah satu video lama yang viral memperlihatkan Nadia membantu seorang lansia menaruh koper di kabin atas. Perempuan ini bukan hanya pramugari, tapi simbol kebaikan yang sederhana, tulis salah satu komentar di bawah video itu. Namun di balik segala empati publik, muncul juga amarah. Ribuan komentar membanjiri media sosial dengan tagar Justice for Nadia dan Lindungi perempuan bekerja. Dia baru pulang kerja, bukan keluar malam untuk bersenang-senang, tulis seorang netizen. Negara harus memastikan setiap perempuan bisa pulang dengan selamat, seru yang lain. Sore itu, di Malang, azan maghrib menggema pelan dari masjid dekat rumah keluarga Nadia. Suara itu menyayat hati, seakan ikut berduka. Di ruang tamu, Pak Surya dan Bu Wati duduk berdampingan, memegang foto putri mereka. Bu, besok jasad Nadia akan dibawa pulang ke sini, kata Pak Surya lirih. Bu Wati mengangguk perlahan, air matanya jatuh ke pangkuan. Aku masih ingat waktu dia pamit. Katanya cuma 2 hari terbang, habis itu mau makan bakso bareng ayah. Tapi sekarang, suaranya terhenti. Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Di luar rumah, tetangga menyiapkan karangan bunga dan spanduk bertuliskan, "Selamat jalan, Nadia Prameswari. Langit kini milikmu, Posari." Satu persatu warga datang menyalakan lilin di depan pagar rumah. Cahaya kecil itu berderet sepanjang jalan, menyala dalam gelap malam yang lembab. Dan di tengah semua kesedihan itu, Kombes Rendra berdiri di balkon markas Polda Jawa Timur, memandangi hujan yang turun deras. Ia menyalakan rokok, tapi tak sempat mengisapnya. "Kita kehilangan satu nyawa yang berharga," katanya pada Bayu yang berdiri di sampingnya. "Tapi aku janji, Bu Wati dan Pak Surya tidak akan menangis sia-sia. Kita akan temukan pelakunya." Bayu mengangguk pelan. "Saya siap, Pak. Saya ingin kasus ini jadi pelajaran untuk semua orang bahwa perempuan yang pulang kerja bukan sasaran, tapi manusia yang harus dilindungi." Malam itu, langit Surabaya seolah ikut menangis. Tapi di balik air hujan yang jatuh di jendela kantor polisi, ada tekad yang mulai tumbuh. Tekad untuk mengubah duka menjadi keadilan dan memastikan tidak ada Nadia lain di masa depan. 1 hari setelah jasad Nadia Prameswari dikonfirmasi, ruang penyidikan di Polda Jawa Timur tak pernah sepi. Puluhan layar monitor menampilkan cuplikan rekaman dari puluhan kamera pengawas di area Bandara Juanda. Suara klik mouse dan percakapan lirih para penyidik mengisi udara. Di tengah ruangan itu, Ibda Bayu Saputra menatap layar dengan mata tegang. Sementara Kombes Rendra Mahardika berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat di dada. Putar dari pukul 00:10, perintah Rendra. Bayu menggeser timeline rekaman. Gambar hitam putih menampilkan area gerbang kedatangan internasional. Puluhan penumpang keluar bergantian, sebagian menenteng koper, sebagian dijemput keluarga. Dan di antara mereka, terlihat sosok perempuan berseragam biru tua. Rambutnya dikuncir rapi, langkahnya pelan tapi pasti. "Itu dia," ujar Bayu pelan. Korban keluar tepat pukul 00:12. Kamera berganti ke sudut lain pintu luar terminal. Nadia terlihat berdiri sendiri, memegang koper merah di sampingnya. Ia sempat melihat ke kiri dan kanan, seperti menunggu seseorang atau mencari tumpangan. Lalu sebuah sedan hitam berhenti di depan pintu keluar. Mobil itu tampak biasa, tanpa tanda taksi resmi. Pengemudinya membuka kaca jendela dan melambaikan tangan ke arah Nadia. Korban tampak ragu, tapi setelah beberapa detik, ia melangkah mendekat dan masuk ke mobil tersebut. "Perbesar gambar plat nomornya," kata Rendra. Bayu mengangguk, memperbesar tampilan hingga tampak jelas bahwa plat nomor belakang mobil ditutupi kain gelap. "Lihat ini, Pak," sengaja disamarkan. Rendra menatap layar lama, dan lihat bagian kiri lampu belakangnya. Bayu mencondongkan tubuh, menekan jeda pada video. Di sana terlihat retakan kecil di lampu belakang kiri, nyaris tak kasat mata. Tapi bagi penyidik berpengalaman, itu bukan detail sepele. Kata ciri, sedan hitam, lampu kiri retak, plat tertutup kain gelap. Ini petunjuk pertama kita. Rekaman berikutnya menunjukkan mobil itu meninggalkan area bandara pukul 00:17 menuju arah Waru. Kamera jalan tol Juanda
menangkapnya sekilas sebelum menghilang ke arah selatan. Beberapa jam kemudian, Bayu membawa hasil cuplikan itu ke ruang rapat utama. Di papan putih, ia menempelkan foto-foto still frame dari video CCTV. Mobil ini keluar dari bandara antara pukul 0,17 dan 00,20. Berdasarkan arah jalur, kemungkinan besar menuju Sedati atau Gedangan, tepat lokasi ditemukannya jasad Nadia. Salah satu anggota tim berkata, berarti pelaku mengenal wilayah itu dengan baik. Rendra mengangguk. Gedangan? Betul, ini bukan orang address, sembarangan. Dia tahu target waktu location, sepi dan tahu rute tanpa kamera. Sore hari, tim penyidik menyebar ke lapangan. Mereka memeriksa pos keamanan bandara, parkiran liar, dan tempat mangkal sopir mobil gelap. Nama-nama sopir tidak resmi mulai dikumpulkan. Bayu sendiri turun langsung ke lapangan, berbincang dengan para penjaga malam dan petugas parkir. Kalau mobil hitam, lampu belakang pecah, pernah lihat? Tanya Bayu kepada seorang penjaga parkiran tua di sekitar Jalan Aloha. Penjaga itu mengangguk pelan. Saya pernah lihat, Mas. Mobil itu sering nunggu penumpang tengah malam. Sopirnya orangnya pendiam, kulitnya agak gelap, sering pakai jaket hitam. Namanya tahu, kayaknya Teguh. Tapi saya lupa nama lengkapnya. Enel. Nama itu membuat Bayu menatap tajam. Ia segera menghubungi markas. Pak, kita dapat petunjuk. Ada sopir mobil gelap bernama Teguh, sering mangkal di area Yuanda malam hari. Mobilnya hitam, lampu kiri belakang retak. Rendra di ujung telepon menjawab cepat. Kirim foto mobilnya. Saya mau cocokkan dengan CCTV. Kalau cocok, malam ini juga kita gerak. Tak butuh waktu lama. Laporan tambahan datang dari tim digital forensik. Dari daftar kendaraan tidak resmi yang sering terekam di area bandara, ada satu nama yang mencuat, Teguh Prakoso, 33 tahun. Ia tercatat pernah dipanggil polisi 3 tahun lalu karena kasus pelecehan terhadap penumpang perempuan, meski saat itu tidak dilanjutkan ke pengadilan. Rendra mengetuk meja. Kebetulan yang terlalu sempurna tidak pernah kebetulan. Ia memerintahkan. Besok pagi kita sisir kos tempat Teguh tinggal. Siapkan surat perintah dan tim lengkap. Lain, malam itu, Bayu menatap lagi rekaman CCTV di layar. Ia melihat sosok Nadia melangkah masuk ke mobil, lalu pintu tertutup perlahan. Setelah itu mobil melaju ke kegelapan, meninggalkan cahaya lampu bandara yang mulai redup. Bayu menunduk. Rahangnya mengeras. Maafkan kami, Mbak Nadia, tapi kami janji, langkah terakhirmu malam itu tidak akan sia-sia. Kami akan bawa orang itu ke hadapan hukum. Di luar, hujan kembali turun pelan-pelan, menetes di atap markas polisi. Setiap tetesnya seolah menjadi pengingat waktu yang terus berjalan. Dan di antara detik-detik itu, penyidik tahu, kebenaran sedang menunggu untuk ditemukan. Pagi itu, langit Surabaya diselimuti mendung kelabu. Bukti Di ruang menghubungkan rapat Teguh, kecil Polda Nadia. Jawa Timur, aroma kopi dan kertas lembab bercampur menjadi satu. Kombes Rendra Mahardika berdiri di depan papan besar penuh foto. Mobil sedan hitam, peta jalur bandara, dan wajah buram dari CCTV. Ia mengetuk papan dengan spidol. Suaranya tegas namun berat. Semua petunjuk mengarah ke satu titik, katanya. Mobil ini sering terlihat di sekitar Bandara Juanda. Lampu belakang kiri retak, dan pemiliknya adalah... Ia berhenti sejenak, menatap timnya, Teguh Prakoso, sopir mobil gelap yang pernah punya catatan pelecehan terhadap penumpang. Ruang rapat menjadi hening. Semua mata tertuju pada foto Teguh yang diambil dari berkas lama kepolisian. Wajah tirus, mata sayu, tapi ada tatapan yang menyimpan sesuatu. Ibda Bayu Saputra membuka laptop, menampilkan data tambahan di layar proyektor. Menurut laporan Intel, Teguh tinggal di kos-kosan daerah Gedangan, sekitar 7 km dari lokasi TKP. Mobilnya sedan hitam tahun lama, dan sesuai dengan jejak ban di TKP, ukuran dan pola ban identik. Rendra mengangguk, wajahnya makin serius. Kita tidak boleh terburu-buru, tapi semua ini mulai membentuk pola. Sementara itu, di lapangan, tim penyidik mulai bergerak. 2 anggota berpakaian preman mengamati kos tempat Teguh tinggal. Bangunan sederhana 2 lantai itu tampak sepi. Di halaman belakang, terlihat mobil hitam tertutup terpal abu-abu. Bayu datang bersama 2 polisi bersenjata. Ia berjalan mendekat perlahan, menyibak terpal. Lampu belakang kiri mobil itu benar-benar retak,
Hatinya berdegup cepat. "Pak, ini dia," ucapnya lewat radio. Tak lama kemudian, Kombes Rendra tiba di lokasi. Ia berdiri di depan mobil, menatap dalam diam. Buka pintunya. Oh, ketika pintu mobil dibuka, bau apek bercampur lumpur langsung menyeruak. Di kursi belakang terdapat noda tanah coklat dan beberapa helai rambut panjang yang menempel di jok. Rendra menatap Bayu. "Segera amankan kendaraan ini. Kirim ke lab forensik malam ini juga." Tepat saat itu, dari arah dalam kos, seorang pria keluar tubuh sedang, wajah lelah, jaket lusuh, Teguh Prakoso. Ia tampak terkejut melihat banyak polisi di halaman. "Ada apa ini, Pak?" Suaranya gemetar. Mencoba tenang, Rendra menatapnya lurus. "Saudara Teguh Prakoso?" "Iya, saya." "Ada masalah apa? Bisa ikut kami ke kantor sebentar? Ada hal yang perlu kami tanyakan." Teguh tampak gelisah, tapi masih berusaha tersenyum. "Tapi saya harus kerja, Pak. Saya sopir." "Justru karena itu kami ingin bicara," potong Rendra dengan nada datar. "Soal mobil ini." Wajah Teguh memucat. Matanya berpindah ke arah mobilnya yang kini dikelilingi polisi. Ia menelan ludah, langkahnya ragu. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, Bayu sudah membacakan hak-haknya. "Anda akan kami mintai keterangan di Polda Jawa Timur." Beberapa tetangga kos keluar, menatap dari jauh. Salah satu berbisik, "Saya sering lihat dia pulang malam. Mobilnya selalu tertutup terpal. Katanya takut lecet." Yang lain menimpali, "Orangnya jarang bergaul. Kadang terlihat bicara sendiri." Di kantor polisi, Teguh duduk di ruang interogasi. Tangannya saling meremas. Di hadapannya, Rendra membuka berkas sambil berbicara pelan tapi tajam. "Mobil Anda ditemukan dengan ciri sama seperti yang terekam CCTV di Bandara Juanda. Lampu belakang kiri retak. Di dalam mobil ada helai rambut panjang, cocok dengan warna rambut korban. Mau jelaskan sesuatu?" Teguh menunduk, suaranya gemetar. "Saya nggak tahu, Pak. Banyak penumpang perempuan naik mobil saya. Bisa saya rambut siapa?" Rendra menyela. "Dan kebetulan mobil Anda berada di sekitar lokasi kejadian malam itu." Teguh menggeleng cepat. "Saya cuma antar penumpang ke Waru, habis itu pulang." Namun penyidik lain datang, membawa kabar tambahan. "Pak, hasil sementara digital forensik. Sinyal ponsel Teguh padam antara pukul 00.417 sampai 04.00, waktu yang sama dengan dugaan pembunuhan." Rendra memejamkan mata sejenak, lalu menatap Teguh lagi. Sinyal mati, lampu mobil retak, rambut korban di kursi, dan Anda di lokasi kejadian. Banyak sekali kebetulan di sini, Pak Teguh. Teguh mulai berkeringat, wajahnya pucat. Ia menggigit bibir, suaranya bergetar. "Saya tidak membunuh siapa-siapa," katanya pelan. Rendra tak membalas. Ia hanya berdiri, menatap tersangka dengan tatapan dingin. "Kami akan tahu, cepat atau lambat. Dan setiap kebohongan punya umur." Di luar ruangan, Bayu berdiri menatap dinding kaca. Ia bisa melihat wajah Teguh yang semakin gugup. Dalam hati, ia tahu penyelidikan baru saja masuk ke babak penting fase di mana kebenaran mulai menampakkan diri, tapi keadilan masih harus diperjuangkan. Malam pun turun di Surabaya. Di markas besar polisi, foto-foto dan data terus ditambah di papan penyelidikan. Garis merah ditarik dari CCTV bandara ke mobil Teguh hingga DNA di sapu tangan putih. Semua titik kini terhubung, dan di tengah garis-garis itu, nama Teguh Prakoso kini dilingkari tinta merah, tanda bahwa penyidik telah menemukan target utama mereka. Malam itu, udara di gedangan terasa lembab dan berat. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah di udara. Di gang sempit tempat Teguh Prakoso menyewa kamar, deru langkah sepatu para polisi terdengar bersahutan. Beberapa lampu rumah warga masih menyala. Sebagian jendela sedikit terbuka, penduduk penasaran dengan iring-iringan aparat berseragam lengkap yang datang dengan 2 mobil patroli. Kombes Rendra Mahardika memimpin langsung penggeledahan. Ia berjalan di depan, ditemani Ibda Bayu Saputra dan 2 anggota forensik yang membawa perlengkapan pemeriksaan. "Pastikan setiap sudut diperiksa," katanya tegas. "Kita tidak boleh kehilangan satupun bukti." Ya, kos Teguh berada di pojok gang. Bangunan tua berlantai semen dengan cat mengelupas. Pintu kamarnya tertutup rapat, gembok berkarat. Rendra memberi isyarat. "Buka." Dengan satu hentakan, gembok itu terlepas.
Begitu pintu terbuka, udara pengap langsung menyeruak. Kamar itu kecil, tidak lebih dari 3 kali 4 meter, diterangi lampu redup berwarna kuning. Di dalam, ada kasur tipis, meja kayu kecil, dan gantungan pakaian lusuh. Di dinding, tergantung jaket hitam, jaket yang sama seperti dalam deskripsi saksi di parkiran bandara. Di atas meja, terdapat asbak penuh puntung rokok dan botol air mineral setengah kosong. Tim forensik segera bekerja. Mereka mengenakan sarung tangan dan mulai memotret setiap sudut. Bayu menunduk, memperhatikan lantai dekat kasur. Ada noda kecoklatan yang tampak mencurigakan. "Pak, lihat ini," katanya sambil menunjuk. Petugas forensik mendekat dan mengusap sedikit dengan kapas uji. Hasil cepat menunjukkan warna ungu, indikasi kuat adanya bercak darah. Rendra mendekat, menatap dingin. "Ambil sampelnya. Pastikan diuji DNA-nya besok pagi." Di sisi lain ruangan, seorang anggota menemukan tas ransel hitam di bawah meja. Ketika dibuka, isinya membuat semua orang terdiam. Sebuah sapu tangan putih dengan noda coklat kemerahan, sepotong kain kecil berwarna biru tua, robek di tepi, dan sebuah gantungan kunci berbentuk pesawat dengan logo Garuda Nusantara. Bayu memungut gantungan kunci itu dengan sarung tangan. Ia menatapnya lama. "Ini milik Nadia," katanya lirih. "Dia punya gantungan seperti ini di koper merahnya. Saya lihat di foto forensik TKP." Rendra mengepalkan tangan, wajahnya menegang. "Kita sudah temukan penghubung langsung antara korban dan tersangka." Tim terus memeriksa ruangan. Dari laci meja, mereka menemukan ponsel lama tanpa SIM card dan sebuah tiket parkir Bandara Juanda tanggal 14 Juni malam yang sama dengan hilangnya Nadia. Semua bukti dikumpulkan dengan hati-hati dan dimasukkan ke dalam kantong bukti. Saat semua orang sibuk, Bayu memeriksa kamar mandi kecil di pojok ruangan. Di sana ia menemukan ember berisi pakaian basah. Ketika diangkat, ada seragam biru tua yang warnanya pudar. Bagian lengan dan kerahnya robek. Ia memandang ke arah Rendra, yang segera mendekat. "Ini seragam pramugari," uyar Bayu pelan. Rendra hanya bisa mengangguk. "Bungkus semuanya. Malam ini juga ke lab kriminal." Ayar. Di luar, suasana semakin ramai. Warga berdiri berkerumun di gang, membisik-bisik ngeri. Seorang ibu paruh baya berkata lirih, "Saya sering lihat dia nyuci malam-malam, nggak pernah nyapa. Tapi saya nggak nyangka. Astagfirullah." Begitu semua bukti aman, Rendra berdiri di depan pintu kamar Teguh. Ia menatap ke dalam ruangan yang kini dikelilingi garis polisi. Dalam hati, ia tahu, ini bukan lagi sekadar kasus kehilangan nyawa. Ini adalah kisah tentang manusia yang kehilangan nurani. "Bayu," katanya pelan tapi mantap, "besok pagi kita lanjutkan interogasi. Semua bukti sudah cukup kuat, tapi aku ingin mendengar pengakuannya langsung dari mulutnya sendiri." Bayu mengangguk, wajahnya serius. "Saya akan siapkan semua laporan, Pak, termasuk uji darah dan DNA dari noda di lantai." Sebelum meninggalkan lokasi, Rendra menoleh sekali lagi ke arah kamar itu. Ia melihat puntung rokok di asbak, pakaian berantakan, dan seragam biru yang kini menjadi saksi bisu dari malam keji itu. "Tempat ini menyimpan cerita gelap," gumamnya. "Dan besok, kita akan buka semuanya." Di markas, semua barang bukti ditata rapi di meja laboratorium. Sapu tangan, seragam, gantungan kunci, dan tiket parkir. Lampu laboratorium menyinari benda-benda itu, Gedangan, memantulkan cahaya post dingin address, di ruangan yang sepi. target Bayu location. menatap barang-barang itu satu persatu, lalu berkata lirih kepada rekan forensiknya, "Kadang, keadilan datang bukan lewat kata-kata, tapi lewat benda-benda yang tidak bisa berbohong." Malam itu, laporan terakhir diketik. Ditemukan bukti fisik yang kuat menghubungkan tersangka Teguh Prakoso dengan korban Nadia Prameswari. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan pukul 09.00 besok di ruang interogasi utama. Dan di luar jendela, hujan kembali turun pelan seolah langit ikut menyucikan dosa-dosa yang baru saja terungkap di gang sempit itu. Pagi itu, ruang interogasi Polda Jawa Timur dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Dinding abu-abu, meja kayu sederhana, dan satu lampu neon menggantung rendah di atas kepala menciptakan bayangan keras di wajah Teguh Prakoso, pria 33 tahun yang kini duduk di kursi besi dengan tangan saling menggenggam.
Keringat menetes dari pelipisnya meski ruangan itu dingin oleh pendingin udara. Di hadapannya duduk Kombes Rendra Mahardika dan Ibda Bayu Saputra, dua penyidik yang sejak awal berjanji akan mengurai setiap kebohongan dalam kasus ini. Di sudut ruangan, kamera merekam setiap gerak, setiap helaan napas. Rendra membuka map tebal di depannya, lalu berbicara dengan nada datar tapi menekan. "Saudara Teguh," katanya, "kita sudah temukan cukup banyak hal di kamar kos dan mobil Anda semalam. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin Anda menjelaskan keberadaan Anda pada malam tanggal 14 Juni, sekitar pukul 000 hingga 04.00. Teguh menarik napas panjang. "Saya, waktu itu antar penumpang dari bandara ke Waru, Pak. Setelah itu saya pulang." "Sendirian?" "Iya, sendirian." Bayu membuka laptop, menampilkan gambar rekaman CCTV di layar. Terlihat jelas sosok Nadia menaiki mobil sedan hitam dengan lampu belakang retak. "Ini mobil Anda, Pak Teguh." Teguh menatap layar, wajahnya menegang. "Banyak mobil hitam, Pak, bisa siapa saja." Rendra tidak berbicara, hanya menggeser foto berikutnya. Gambar lampu belakang mobil Teguh yang retak, identik dengan video CCTV. "Kalau begitu," kata Rendra pelan, "kebetulan Anda punya mobil hitam, lampu belakang retak, dan tinggal tidak jauh dari tempat jasad korban ditemukan. Menurut Anda, kebetulan itu masih bisa diterima akal sehat?" Teguh menggigit bibir, tidak menjawab. Tangannya mulai gelisah di atas meja. Bayu mencondongkan tubuh, suaranya lembut tapi tajam. "Kami juga menemukan gantungan kunci berbentuk pesawat di kamar Anda. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan sidik jari korban ada di sana. Anda mau bilang itu juga kebetulan?" Teguh menunduk, keringatnya menetes ke meja. Ia mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Saya nggak tahu itu bisa ada di sana." Rendra mengetuk meja pelan, matanya tajam. "Kalau tidak tahu, berarti orang lain yang memasukkannya." "Siapa?" "Tidak ada, Pak. Saya sendirian di kamar itu." "Bagus," jawab Rendra datar. "Berarti semua barang yang ada di kamar itu tanggung jawab Anda." Suasana hening. Hanya suara jarum jam terdengar dari dinding. Teguh menatap ke bawah, kedua lututnya gemetar. Rendra tahu, ia mulai goyah. Rendra lalu membuka lembar lain, hasil uji cepat dari laboratorium. "Kami juga menemukan noda darah di lantai kamar Anda. DNA-nya cocok dengan korban. Dan di mobil Anda, ada rambut panjang yang juga cocok dengan hasil DNA korban. Anda masih mau bilang tidak tahu?" Teguh memejamkan mata, mengusap wajahnya kasar. Saya cuma nganter dia, Pak. Saya nggak nyakitin dia. Saya sumpah." Rendra menghela napas. "Kalau hanya antar, kenapa mobil Anda lewat ke arah Sedati, bukan ke Bekasi, tempat korban tinggal?" Teguh terdiam. Bayu menatapnya dalam diam, menunggu kebohongan berikutnya keluar dari mulutnya. Akhirnya Teguh berkata dengan suara lirih, "Dia minta turun di pinggir jalan dekat bandara. Saya nggak tahu dia kemana setelah itu." Bayu menepuk meja pelan. "Tapi di CCTV, mobil Anda meninggalkan bandara pukul 00,17 dan tidak kembali. Jejak sinyal ponsel Anda juga mati di jam yang sama sampai pagi. Jadi selama 4 jam, Anda kemana?" Teguh tak menjawab. Matanya bergerak liar, mencari-cari celah dalam logika. Tapi di hadapannya ada dua penyidik yang sudah hafal setiap gestur ketakutan tersangka. Rendra menutup map perlahan. "Teguh, saya sudah lama di kepolisian. Saya tahu mana orang yang menyesal dan mana yang berbohong. Kalau Anda bicara jujur sekarang, itu mungkin satu-satunya hal yang bisa meringankan Anda." "Abareite." Teguh menatap Rendra, bibirnya bergetar. "Saya nggak bunuh dia, Pak. Sumpah. Saya cuma panik." "Panik karena apa?" "Karena dia teriak." Ruangan mendadak hening. Bayu menatap Rendra, kalimat itu seperti celah kecil di dinding tebal kebohongan. Rendra mencondongkan tubuh ke depan. "Dia teriak karena apa, Teguh?" Teguh menarik napas berat, matanya berkaca-kaca. "Saya cuma mau antar dia, tapi dia takut. Dia pikir saya mau macam-macam. Saya cuma mau tenangkan dia, Pak. Tapi..." Kata-kata itu menggantung di udara. Bayu menatap wajah Teguh yang kini pucat pasi. "Dan setelah itu apa yang kamu lakukan?" Teguh menunduk, bahunya gemetar. Tapi sebelum kata berikutnya keluar, Rendra berdiri. "Cukup, hentikan dulu. Besok kita lanjut."
Saat Teguh dibawa keluar oleh petugas, ruangan kembali sunyi. Bayu menatap ke arah Rendra. Dia mulai goyah, Pak, tapi belum jujur sepenuhnya. Rendra mengangguk pelan. Kita tidak terburu-buru. Kebohongan pertama sudah pecah. Besok, pengakuan sebenarnya akan keluar. Malam itu, di ruang forensik, semua barang bukti kembali diperiksa. Di bawah cahaya lampu putih, serpihan kecil kebenaran mulai menyatu satu demi satu, membentuk gambaran utuh tentang malam yang merenggut nyawa Nadia Prameswari. Pagi berikutnya, ruang interogasi terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu putih memantul di dinding abu-abu, menyinari wajah Teguh Prakoso yang tampak lelah dan lusuh. Matanya sembab, rambutnya berantakan, dan di tangan masih tampak bekas borgol. Ia sudah semalaman tidak tidur, hanya duduk menatap kosong, dihantui oleh bayangan yang berulang-ulang datang wajah Nadia Prameswari di kursi belakang mobilnya. Kombes Rendra Mahardika dan Ibda Bayu Saputra kembali memasuki ruangan. Tidak ada ancaman, tidak ada suara keras, yang tersisa hanyalah keheningan panjang. Rendra duduk, membuka map, lalu berbicara dengan nada tenang tapi tegas. Teguh, katanya pelan, kami tidak ingin dengar alasan lagi. Kami ingin dengar kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Teguh menarik napas panjang, tangannya bergetar di atas meja. Saya nggak bermaksud, Pak. Semua terjadi cepat. Saya cuma mau cari uang malam itu. Mulai dari awal, ujar Bayu lembut. Dari saat kamu melihat korban di bandara. Teguh menunduk. Waktu itu sekitar jam 12 malam, lewat dikit. Saya parkir di pinggir jalan dekat terminal kedatangan. Saya lihat dia keluar sendirian, bawa koper merah. Saya pikir, ya, mungkin butuh tumpangan. Saya buka kaca mobil. Saya panggil dia. Dia langsung naik, tanya Rendra. Enggak, awalnya ragu. Tapi saya bilang saya sering antar kru Garuda ke Bekasi. Jadi dia percaya. Teguh menatap meja, suaranya menurun pelan. Dia duduk di kursi belakang. Diam saja. Saya coba ajak ngobrol, tapi dia cuma jawab singkat. Katanya capek. Saya jalan menuju tol, tapi karena saya takut ketahuan sama patroli, saya ambil jalur kecil lewat Sedati. Bayu menatapnya tajam. Kenapa harus lewat Sedati? Itu bukan arah ke Bekasi. Teguh menelan ludah. Saya cuma mau cari jalan pintas. Rendra memotong, nada suaranya lebih dalam. Kamu berbohong, Teguh. Katakan yang sebenarnya. Teguh menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Saya nggak tahu kenapa saya putar ke arah itu, Pak. Saya cuma tiba-tiba kepikiran buruk. Saya lihat dia sendirian, cantik, wangi, dan saya kalah sama diri saya sendiri. Rendra menatapnya tanpa ekspresi. Lanjutkan. Air mata mulai mengalir di pipi Teguh. Dia sadar saya belok ke jalan sepi. Dia panik. Dia teriak, minta turun. Saya panik juga. Saya bilang tenang dulu, tapi dia makin keras. Saya takut orang dengar. Saya tarik dia dari kursi belakang. Saya tutup mulutnya. Suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar. Dia meronta, Pak. Saya cuma mau dia diam sebentar, tapi dia terus melawan. Saya dorong dia ke jok. Terus semuanya jadi gelap. Saya nggak sadar kalau dia udah nggak bergerak. Bayu memejamkan mata sejenak, menahan emosi. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Saya panik. Saya coba bangunin dia, tapi nggak bergerak. Saya sentuh lehernya. Udah dingin. Saya takut. Saya bawa mobil ke lahan kosong dekat pagar bandara. Saya turunkan dia di sana. Saya tutup sebagian badannya pakai tanah dan daun kering. Saya buang koper ke arah lain. Teguh mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Saya tahu saya salah, Pak. Tapi saya nggak niat bunuh dia. Saya cuma takut semuanya keluar kendali. Rendra menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, kamu sadar nggak, Teguh? Rasa takutmu malam itu mengakhiri hidup seseorang yang cuma ingin pulang ke rumah. Kamu bukan cuma menghancurkan hidup dia, tapi juga hidup keluarganya. Ya toh, Teguh hanya menunduk, bahunya bergetar. Saya tahu, Pak. Setiap malam saya dengar suaranya teriak di kepala saya. Saya nggak bisa tidur. Bayu menutup laptopnya, menatap Rendra. Semua cocok, Pak. Waktu, lokasi, barang bukti, dan pengakuan. Rendra mengangguk pelan.
Kita sudah punya semuanya. Sekarang tugas kita adalah memastikan keadilan ditegakkan. Ia menatap Teguh dengan mata tajam. Kamu bilang kamu takut, tapi kamu tidak menghentikan diri. Ketakutanmu membunuh seseorang yang tak bisa melawan. Rendra berdiri, memberi isyarat kepada petugas. Bawa dia kembali ke sel. Besok pagi kita mulai rekonstruksi di lokasi. Saat Teguh digiring keluar ruangan, Bayu sempat melihat wajahnya kosong, seperti bayangan dari seseorang yang sudah kehilangan jiwa. Di luar, langit Surabaya memerah oleh matahari sore. Rendra berjalan perlahan menuju balkon markas, memandang jauh ke horizon. Kebenaran sudah keluar, katanya lirih. Tapi kenapa rasanya tidak ada yang benar-benar menang dalam kasus seperti ini? Bayu berdiri di sampingnya. Karena setiap kebenaran datang bersama luka, Pak. Tapi luka ini harus jadi pengingat bahwa keadilan tidak boleh berhenti di ruang interogasi. Rendra mengangguk pelan. Benar. Besok, kita tunjukkan kepada semua orang bagaimana kebenaran itu terjadi dengan mata mereka sendiri. Pagi itu, udara di Sedati, Sidoarjo, terasa berat. Kabut tipis masih menggantung di atas lahan kosong tempat jasad Nadia Prameswari ditemukan 2 minggu lalu. Rumput liar yang dulu menutupi tubuhnya kini telah kering, tapi aroma tanah basah masih sama dingin, menyimpan kesunyian. Di tengah area itu, garis polisi kuning kembali dipasang. Kamera media, jaksa, dan tim forensik telah bersiap. Di antara mereka, Teguh Prakoso dibawa keluar dari mobil tahanan. Tangan terborgol, wajahnya pucat. Ia mengenakan rompi tahanan oranye dengan tulisan tahanan Polri. Di sekelilingnya berdiri belasan polisi bersenjata. Tak ada suara selain desir angin yang menyentuh bendera kecil penanda TKP. Kombes Rendra Mahardika berdiri beberapa meter di depan, clipboard di tangan. Hari ini kita akan melakukan rekonstruksi kejadian malam tanggal 14 Juni. Semua peragaan dilakukan sesuai pengakuan tersangka, katanya tegas. Tidak ada improvisasi. Setiap langkah harus dicatat dengan detail. Ender, Ibda Bayu Saputra mengangguk, lalu memberi isyarat ke tim. Seorang polisi wanita berdiri menggantikan posisi korban. Ia mengenakan seragam biru mirip pramugari, rambut dikuncir rapi. Kita mulai dari titik pertama pintu gerbang bandara, ujar Bayu. Teguh diminta memperagakan saat pertama kali melihat Nadia. Dengan suara gemetar ia menjelaskan, saya lihat dia keluar sendirian, bawa koper merah. Saya berhenti di sini, katanya sambil menunjuk tanah. Lalu, tanya Rendra. Saya buka kaca mobil, saya bilang bisa antar ke Bekasi. Dia ragu, tapi akhirnya masuk. Tim mencatat waktu dan jarak, sementara kamera merekam setiap gerakan. Teguh berjalan ke titik berikutnya, tempat mobilnya berhenti di jalan kecil Sedati. Bayu berdiri tak jauh darinya, memperhatikan detail. Disinilah kamu mulai belok ke jalan sepi. Iya Pak, saya takut lewat tol karena patroli, jawab Teguh pelan. Kamu bohong waktu itu, potong Rendra Tayam. Tujuanmu bukan cari jalan pintas, tapi menghindari kamera. Teguh terdiam, nafasnya berat. Ia menatap tanah, lalu melanjutkan. Dia sadar jalannya sepi. Dia mulai teriak, saya panik. Saya coba tenangkan, tapi dia makin keras. Rendra memberi isyarat pada polisi wanita yang berperan sebagai korban untuk memperagakan posisi duduk di kursi belakang. Teguh meniru gerakannya sesuai pengakuan. Ia memutar tubuhnya dari kursi depan, lalu menahan pundak korban dengan kedua tangan. Setelah itu, tanya Bayu, saya tarik dia ke depan. Saya tutup mulutnya pakai tangan. Berapa lama? Saya nggak tahu. Mungkin 1 menit. Waktu saya lepas, dia udah nggak bergerak. Hening sejenak. Semua mata tertuju pada Teguh yang kini berdiri kaku. Di wajahnya tak ada lagi sisa keberanian, hanya penyesalan yang datang terlambat. Bayu melangkah mendekat. Setelah itu, kamu bawa dia kemana? Teguh menunjuk area tanah kosong beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Ke situ Pak, saya turunkan dia di situ, di dekat semak-semak. Saya tutup badannya pakai tanah dan daun. Tim forensik memeriksa titik itu benar. Posisi yang ditunjuk Teguh cocok dengan lokasi ditemukannya jasad Nadia. Seorang jaksa yang hadir mencatat, keterangan tersangka konsisten dengan hasil autopsi dan posisi tubuh korban di TKP. Rendra menatap Teguh tajam. Kamu sadar apa yang kamu lakukan malam itu? Di sini, tempat kamu berdiri sekarang,
Ada seseorang yang hanya ingin pulang, tapi kamu ubah jalan pulangnya jadi liang kematian. Teguh menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Saya tahu, Pak. Saya tahu saya salah. Tapi saya takut waktu itu. Rendra melangkah mendekat. Suaranya tenang tapi menusuk. Takut? Kau tidak takut saat dia teriak. Tidak takut saat melihat dia berhenti bernapas. Ketakutanmu datang terlalu terlambat, Teguh. Nawel. Bayu memberi isyarat agar rekonstruksi dilanjutkan ke tahap akhir pembuangan barang. Teguh menunjukkan titik di mana ia melempar koper merah dan sapu tangan. Forensik mengonfirmasi jaraknya sesuai dengan laporan awal, sekitar 20 meter dari lokasi jasad. Setelah semua adegan selesai, Rendra menutup catatan. Rekonstruksi selesai, semua data dan video akan diserahkan ke kejaksaan hari ini. Para wartawan mulai bertanya-tanya dari luar garis polisi, tapi tak satu pun aparat menanggapi. Teguh dibawa kembali ke mobil tahanan, wajahnya kosong, seperti kehilangan arah. Di antara sorotan kamera, Bayu menatap tanah di tempat jasad Nadia pernah terbaring. Angin berhembus, membawa aroma daun kering dan debu. Ia berkata lirih kepada Rendra, "Setiap kali kita berdiri di tempat seperti ini, rasanya seolah bumi sendiri menolak kejahatan manusia." Rendra mengangguk pelan. "Dan tugas kita memastikan bumi ini tidak membiarkan kebisuan menelan keadilan." Tabria, mobil tahanan bergerak perlahan meninggalkan lokasi, melewati barisan wartawan dan warga yang menatap diam. Beberapa orang berdoa dalam hati, beberapa lagi menangis pelan. Di atas tanah yang telah basah oleh embun pagi, hanya tersisa bekas langkah para penyidik dan doa-doa yang tertinggal untuk seorang pramugari muda yang seharusnya masih bisa terbang tinggi, Nadia Prameswari. Pagi itu, markas kepolisian daerah Jawa Timur tampak lebih sibuk dari biasanya. Udara terasa berat, seperti menanggung beban cerita panjang yang hampir mencapai ujungnya. Di meja besar ruang penyidikan, tumpukan dokumen setebal beberapa ratus halaman terikat rapi. Di sampul depan tertulis jelas, kasus pembunuhan Nadia Prameswari, tersangka Teguh Prakoso. Kombes Rendra Mahardika berdiri memandangi berkas itu lama. Berbulan-bulan kerja keras, darah, dan air mata, semua bermuara di sini, gumamnya pelan. Di sampingnya, Ibda Bayu Saputra mengangguk. "Kita sudah melakukan semua yang bisa kita lakukan, Pak. Sekarang waktunya hukum bicara." Rendra menarik napas panjang, menandatangani halaman terakhir berkas perkara. Dengan tanda tangan itu, tugas penyidik resmi selesai. Ia menatap Bayu, "Kawal berkas ini sampai kejaksaan. Jangan ada satu halaman pun hilang. Kita tidak akan biarkan keadilan tergelincir hanya karena kelalaian." Siang hari, konvoi kecil kendaraan polisi bergerak menuju Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Di jalan, warga menatap penasaran, sebagian mengangkat ponsel untuk merekam. Sejak kasus ini mencuat, nama Nadia Prameswari sudah menjadi simbol. Bukan hanya tentang kekerasan, tapi tentang harapan agar perempuan bisa pulang dengan selamat. Begitu tiba di kejaksaan, tim penyidik disambut Jaksa Utama Ibu Sri Rahayu, seorang perempuan paruh baya dengan wajah tegas dan suara lembut. Ia menerima berkas itu dengan hormat, lalu berkata, "Kami akan memeriksa dengan teliti. Kasus ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tapi juga mengembalikan rasa percaya masyarakat pada hukum." Bayu menjawab, "Kami percaya di tangan kejaksaan, kebenaran ini akan sampai ke ruang sidang dengan utuh." Sore menjelang, berita tentang pelimpahan berkas menyebar cepat di media. Judul-judul headline bermunculan, berkas kasus pembunuhan pramugari Nadia resmi diserahkan ke kejaksaan. Teguh Prakoso siap hadapi persidangan. Komentar publik pun bermunculan. Di media sosial, ribuan orang menulis doa untuk keluarga korban. Seorang netizen menulis, "Kami tidak mengenalmu, Nadia, tapi senyummu di foto itu terasa begitu nyata. Semoga langit menjadi rumahmu yang damai." Sementara itu, di Malang, rumah keluarga Nadia kembali dipenuhi tamu. Sejak pagi, ibu korban, Bu Rini, duduk di ruang tamu dengan wajah tenang. Namun matanya menyimpan kesedihan yang belum kering. Di depannya terletak foto Nadia dalam bingkai kaca, tersenyum mengenakan seragam biru pramugari. "Ayahnya, Pak Dharma, baru saja kembali dari makam," ujar salah satu tetangga lirih. Katanya, dia ingin memberi kabar ke anaknya kalau polisi sudah menyerahkan berkasnya ke pengadilan. Malam itu,
Suasana di rumah sederhana itu berubah menjadi doa bersama. Beberapa tetangga duduk bersila, membaca surat Yasin. Di sela-sela ayat, terdengar isak tertahan. Bagi mereka, keadilan bukan sekadar hukuman tapi penegasan bahwa hidup Nadia tidak berakhir sia-sia. Di sisi lain kota, di ruang tahanan Mapolda, Teguh Prakoso duduk diam di sudut sel. Tangan kirinya menopang kepala, matanya kosong menatap dinding. Di luar, suara hujan tipis menetes di atap besi. Ia tahu, setelah berkas diserahkan, langkah berikutnya adalah sidang. Tak ada lagi ruang untuk berbohong, tak ada lagi kesempatan untuk menghindar. Dalam hening itu, ia teringat ucapan Rendra malam sebelum berkas dilimpahkan. Kebenaran sudah kamu ucapkan Teguh, tapi ucapan tak bisa menebus perbuatan. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menerima akibatnya dengan jujur. Teguh memejamkan mata. Air matanya menetes, tapi tak ada yang tahu. Keesokan harinya, Jaksa Sri Rahayu memimpin rapat dengan timnya. Kita harus siap menghadapi tekanan publik, ujarnya. Tuntutan harus kuat, berkas harus lengkap, tidak boleh ada celah untuk pembelaan. Salah satu jaksa muda bertanya, "Bu, apa kita menuntut hukuman maksimal?" Sri menatap berkas di depannya. Jika melihat bukti dan pengakuan, iya. Karena yang kita hadapi bukan hanya kejahatan, tapi pelanggaran terhadap kemanusiaan. Sementara itu, Kombes Rendra berdiri di depan jendela kantornya, memandangi langit sore. Ia tahu, setelah berkas berpindah tangan, kasus ini bukan lagi milik polisi. Namun dalam hatinya, ada rasa lega. Nadia akhirnya dapat keadilan, gumamnya. Bayu yang duduk di belakangnya berkata pelan, "Dan bagi kita, Pak, inilah akhir dari penyelidikan tapi awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran di pengadilan." Rendra mengangguk. "Keadilan kadang berjalan lambat, Bayu. Tapi yang penting, ia berjalan di arah yang benar." Di luar gedung kejaksaan, langit mulai jingga. Di antara bayangan matahari yang tenggelam, tampak dua dunia yang berlawanan. Satu dunia sedang menunggu keadilan ditegakkan, dan dunia lain bersiap menerima hukuman. Dan di tengah keduanya, nama Nadia Prameswari tetap hidup bukan sebagai korban, tapi sebagai suara yang memanggil nurani bangsa untuk tidak diam terhadap kekerasan. Pagi itu, halaman pengadilan negeri Sidoarjo penuh sesak. Ratusan warga berdiri di balik pagar besi, beberapa membawa bunga putih. Sebagian lagi menenteng poster bertuliskan, "Keadilan untuk Nadia adalah keadilan untuk semua perempuan." Cuaca cerah, tapi udara terasa berat. Di tengah kerumunan, langkah perlahan sepasang suami istri menarik perhatian. Pak Dharma dan Bu Rini, orang tua almarhumah Nadia Prameswari, berjalan beriringan menuju pintu gedung pengadilan. Bu Rini mengenakan kerudung abu lembut, tangannya menggenggam foto putrinya erat-erat. Sementara Pak Dharma menatap lurus ke depan, wajahnya tenang tapi matanya penuh luka. "Semoga hari ini jadi awal keadilan untuk anak kita," bisik Bu Rini lirih. Pak Dharma menjawab pelan, "Kita sudah serahkan semuanya pada hukum, Bu. Yang penting, kebenaran tidak dikubur bersama dia." Di dalam ruang sidang, suasana menegangkan. Kursi-kursi penuh oleh wartawan, aktivis, dan rekan kerja Nadia dari maskapai tempatnya bekerja. Di barisan depan, beberapa pramugari duduk rapi mengenakan seragam biru. Mereka menunduk, sebagian menggenggam tangan satu sama lain. Pukul 09.00 tepat, majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Palu diketukkan 3 kali, suara keras itu menggema, seakan membelah udara yang sesak. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Teguh Prakoso dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ujar ketua majelis hakim dengan nada tegas. Beberapa detik kemudian, terdakwa dibawa masuk. Teguh tampak pucat, mengenakan kemeja putih lusuh dan celana abu. Tangannya diborgol di depan, langkahnya berat. Semua mata tertuju padanya bukan dengan kebencian semata, tapi dengan tanya yang menggantung. Mengapa? Ia duduk di kursi terdakwa tanpa menatap siapapun. Di seberangnya, duduk 3 jaksa penuntut umum yang dipimpin Jaksa Sri Rahayu. Ia berdiri dengan tegas, membuka map besar berisi berkas dakwaan. "Yang mulia," ucapnya, "kami akan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Teguh Prakoso atas tindak pidana pembunuhan berencana disertai kekerasan terhadap korban Nadia Prameswari." Suara Sri mantap, jelas, dan menusuk setiap hati yang mendengarnya.
Ia membaca setiap detail kronologi, mulai dari saat Teguh menjemput korban di bandara, belok ke jalan sepi di Sedati, hingga saat tubuh Nadia ditemukan di lahan kosong, ketika Kata diperkosa dan dibunuh dengan cara menekan leher hingga kehabisan napas, diucapkan. Ruangan hening. Beberapa orang menunduk, menahan air mata. Bu Rini memejamkan mata, tangannya menggenggam tas di pangkuan erat-erat. Di sampingnya, Pak Dharma memegang bahunya pelan. "Tenang Bu, biarkan semuanya keluar hari ini." Setelah 20 menit, pembacaan dakwaan selesai. Jaksa menutup dengan kalimat tegas, "Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa seorang perempuan yang bekerja dengan jujur, melukai kehormatan bangsa, dan menimbulkan trauma bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku." Ketua Majelis Hakim memandang ke arah terdakwa. "Apakah saudara mengerti dakwaan yang baru dibacakan?" Teguh menunduk. "Mengerti, Yang Mulia." Apakah ada yang ingin disampaikan?" Teguh terdiam lama, lalu berkata pelan, "Saya menyesal. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Semua terjadi begitu cepat." Suara lirih itu membuat sebagian hadirin menggeleng, sebagian lainnya menangis. Tapi Bu Rini hanya memandang diam. "Penyesalanmu takkan menghidupkan anakku lagi," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Pengacara Teguh berdiri, mencoba berbicara. "Yang Mulia, klien kami tidak memiliki niat awal untuk membunuh. Ia bertindak di luar kendali karena tekanan ekonomi dan mental. Kami mohon majelis mempertimbangkan hal ini sebagai faktor yang meringankan." Namun sebagian besar hadirin di ruang sidang menatap dengan dingin. Bagi mereka, tidak ada alasan yang cukup untuk menukar satu nyawa muda dengan segenggam dalih. Hakim kemudian menunda sidang selama 1 minggu untuk agenda pemeriksaan saksi. "Kami berharap semua pihak menjaga ketertiban. Sidang berikutnya akan mendengarkan saksi-saksi dari pihak korban dan penyidik." Palu diketukkan 3 kali. Sidang pertama resmi ditutup. Begitu Teguh digiring keluar, suasana di ruang sidang meledak dalam keheningan emosional. Tidak ada teriakan, hanya air mata dan doa yang menggantung. Seorang pramugari berdiri sambil menatap pintu keluar, berkata pelan, "Nadia, kami di sini bersamamu. Keadilan sedang berjalan." Di luar gedung, wartawan berkerumun menunggu pernyataan. Jaksa Sri Rahayu hanya berkata singkat, "Kami akan berjuang agar keadilan tidak hanya berhenti di kata-kata." Sementara itu, Bu Rini dan Pak Dharma keluar dari pintu belakang dengan pengawalan. Di bawah langit mendung yang mulai meneteskan hujan tipis, Bu Rini berbisik, "Anakku, hari ini ibu sudah mendengar namamu disebut di ruang sidang, bukan sebagai berita, tapi sebagai kebenaran. Ibu janji, ibu akan duduk di setiap sidang sampai keadilan itu tiba." Das beda. Dan langkah mereka pun perlahan menjauh, meninggalkan gedung pengadilan yang kini sunyi, tapi menyimpan gema dari satu suara. Suara seorang ibu yang tak akan berhenti menuntut keadilan untuk anaknya. Sidang kedua digelar seminggu setelah pembacaan dakwaan. Sejak pagi, halaman pengadilan negeri Sidoarjo kembali dipenuhi warga dan wartawan. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada poster besar. Semua orang tampak lebih tenang, tapi sorot mata mereka menyala, menunggu kebenaran keluar dari mulut para saksi. Di ruang sidang, udara terasa kental oleh ketegangan. Majelis hakim memasuki ruangan, diikuti oleh Jaksa Sri Rahayu dan timnya. Teguh Prakoso sudah duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Ia tahu, hari ini bukan lagi tentang pengakuannya, tapi tentang bukti yang akan menegaskan segalanya. Sidang hari ini beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi, ujar Ketua Majelis Hakim. Panggil saksi pertama. Petugas memanggil nama Dewi Kusuma. Seorang perempuan muda melangkah perlahan ke depan. Ia mengenakan seragam pramugari biru tua. Suaranya lirih saat memperkenalkan diri. "Saya rekan kerja almarhumah Nadia Prameswari." Ruang sidang seketika hening. Dewi menatap foto Nadia yang terpajang di depan meja hakim. "Malam sebelum kejadian," katanya, "Nadia sempat kirim pesan ke grup kerja. Katanya, penerbangannya selesai jam 11 malam dan dia mau langsung pulang ke Bekasi. Tapi dia sempat bilang, kalau taksi penuh, mungkin aku pesan mobil online. Doakan aman ya." Dewi menarik napas, menahan air mata.
Dia orangnya selalu berhati-hati, gak pernah mau naik mobil sembarangan. Tapi malam itu, mungkin karena capek sekali, dia lengah. Jaksa Srimen dekat sedikit. Apakah korban pernah merasa takut sebelumnya? Dewi mengangguk. Sering. Nadia suka cerita kalau di sekitar bandara, banyak mobil gelap yang menunggu penumpang malam-malam. Dia pernah bilang, aku takut kalau suatu hari kena musibah karena orang-orang kayak gitu. Beberapa hadirin menunduk, menitikkan air mata. Suasana ruang sidang berubah haru. Hakim mengetuk palu kecil, memberi waktu Dewi menenangkan diri sebelum melanjutkan. Setelah itu, saksi kedua dipanggil. Agus Wibowo, seorang sopir ojek daring. Ia tampak gugup saat bersaksi, tapi suaranya tegas. Saya lihat korban malam itu di pintu keluar Terminal 2. Dia sendirian, bawa koper merah. Saya hampir tawari tumpangan, tapi mobil sedan hitam datang duluan. Mobil itu berhenti agak jauh, lalu sopirnya melambai. Korban sempat ragu, tapi akhirnya naik. Apakah saudara mengenali mobil tersebut? Tanya jaksa. Agus mengangguk. Lampu belakangnya retak di sisi kiri. Saya ingat karena waktu mobil itu jalan, cahayanya miring. Ketika foto mobil milik Teguh diperlihatkan, Agus langsung menunjuk. Itu mobilnya. Saya yakin, Yang Mulia. Terdengar gumaman pelan di ruang sidang. Teguh menunduk semakin dalam. Saksi berikutnya, Dr. Haris Albar, dokter forensik yang menangani autopsi korban. Ia maju dengan sikap tenang dan profesional. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban meninggal akibat kekurangan oksigen akibat tekanan di leher. Ada tanda-tanda kekerasan dan upaya perlawanan. Jaksa Sri bertanya, apakah hasil ini konsisten dengan pengakuan terdakwa? Ya, jawab Dr. Haris singkat. Semua luka dan kondisi tubuh korban sesuai dengan kronologi yang diakui terdakwa. Tidak ada tanda-tanda manipulasi. Ruang sidang terdiam. Fakta demi fakta kini terikat dalam satu garis lurus yang tak bisa disangkal. Kemudian, saksi terakhir hari itu dipanggil, Bribda Rizal, anggota tim penyidik yang pertama kali menemukan koper merah di TKP. Kami menemukan koper terbuka berisi pakaian dan buku catatan kecil milik korban. Di dalamnya tertulis kalimat terakhir. Capek sekali, semoga bisa cuti minggu depan. Ingin pulang ke Malang. Suara Rizal bergetar sedikit. Kalimat itu sederhana, tapi bagi kami di lokasi, terasa seperti pesan terakhir dari seseorang yang hanya ingin pulang. Ayan Baisu, hakim menatap seluruh ruangan. Apakah pihak terdakwa memiliki tanggapan? Pengacara Teguh berdiri perlahan. Yang Mulia, kami tidak menyangkal fakta-fakta yang disampaikan saksi. Klien kami sudah mengaku. Kami hanya berharap majelis mempertimbangkan penyesalan dan kerjasama terdakwa selama proses hukum. Namun publik di ruang sidang menatap tanpa simpati. Bagi mereka, penyesalan datang terlambat bukanlah alasan untuk melupakan dosa yang sudah dilakukan. Ketua Majelis Hakim menutup berkas. Suaranya tegas. Sidang hari ini selesai. Sidang berikutnya akan membahas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Pengadilan meminta semua pihak tetap menjaga ketertiban. Kebenaran sudah mulai terang, tapi perjalanan keadilan belum selesai. Palu diketukkan 3 kali. Suara itu bergema, menggema hingga keluar gedung, seakan membangunkan hati banyak orang yang menonton dari layar televisi dan ponsel. Di luar gedung, Bu Rini menatap langit yang mulai mendung. Setiap saksi bicara, katanya pelan. Rasanya seperti luka lama yang dibuka lagi. Tapi biarlah, supaya semua orang tahu luka ini nyata, dan keadilan itu layak diperjuangkan. Pagi itu, udara di pengadilan negeri Sidoarjo terasa tegang dan hening seperti sebelum badai. Jalan depan gedung ditutup sebagian, polisi berjaga di setiap sudut. Warga berdatangan, membawa bunga putih, lilin kecil, dan pita hitam bertuliskan, "Untuk Nadia, kami tidak lupa." Di dalam ruang sidang, semua kursi terisi penuh. Wartawan, aktivis, rekan kerja korban, dan keluarga korban duduk berdampingan dalam diam. Tak ada suara, hanya desah napas dan detak jam dinding yang terasa begitu keras. Bu Rini menggenggam foto Nadia Prameswari di pangkuannya. Tangannya bergetar, tapi matanya tegas. Di sampingnya, Pak Dharma menatap lurus ke arah kursi hakim. Ia sudah menunggu hari ini terlalu lama, hari ketika hukum bukan hanya jadi tulisan di atas kertas, tapi kenyataan yang bisa dirasakan. Pukul 09.00 tepat,
Majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Palu diketukkan 3 kali. Suara kayu itu memantul ke dinding, memecah keheningan. Sidang pembacaan putusan atas perkara pidana dengan terdakwa Teguh Prakoso dinyatakan terbuka untuk umum, ujar ketua majelis dengan nada dalam dan berat. Beberapa detik kemudian pintu samping terbuka. Teguh digiring masuk. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak kurus, matanya sayu. Ia menunduk sepanjang jalan menuju kursi terdakwa. Jaksa Sri Rahayu duduk dengan wajah teguh. Berkas tuntutan sudah di tangannya. Di belakangnya, 2 jaksa muda bersiap mencatat setiap kata. Ketua majelis membuka sidang. Terdakwa, hari ini majelis akan membacakan putusan setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, barang bukti, serta pembelaan dari kuasa hukum. Suasana menjadi sunyi, seperti tertahan napas. Hakim anggota pertama membacakan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan disertai kekerasan terhadap korban Nadia Prameswari. Hakim kedua melanjutkan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, meresahkan masyarakat, dan mencederai rasa aman perempuan pekerja. Enderku, setiap kalimat terasa seperti batu yang jatuh pelan ke dasar ruang sidang. Teguh menunduk semakin dalam. Ketua majelis lalu membuka lembar terakhir. Suaranya bergetar halus, tapi jelas. Menimbang seluruh fakta dan bukti yang ada, serta dampak sosial dan moral yang ditimbulkan, majelis hakim dengan ini menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Teguh Prakoso. Suara isak terdengar dari barisan belakang. Bu Rini menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, ada kelegaan yang aneh, seperti beban besar yang akhirnya perlahan terangkat. Hakim melanjutkan, majelis berharap putusan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kejahatan terhadap perempuan tidak boleh ditoleransi, dan setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan nurani. Palu diketukkan 3 kali. Sidang dinyatakan selesai. Teguh memejamkan mata, air matanya menetes. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Saya terima. Petugas menggiringnya keluar ruangan. Tak ada sorakan, tak ada amarah, hanya keheningan yang syarat makna. Bu Rini berdiri pelan. Ia menatap kursi tempat Teguh duduk tadi, lalu menatap foto putrinya. Anakku, keadilan sudah datang, bisiknya. Mungkin terlambat, tapi datang dengan utuh. Pak Dharma menatap langit-langit ruang sidang, menarik napas panjang. Kini tugas kita bukan membenci, katanya lirih kepada istrinya, tapi memastikan tidak ada Nadia lain yang harus mati sebelum waktunya. Di luar gedung, matahari bersinar redup. Wartawan berkerumun, tapi suasana tetap tertib. Jaksa Sri Rahayu memberi pernyataan singkat di depan kamera. Putusan ini adalah kemenangan hukum dan kemanusiaan. Namun perjuangan belum selesai. Kita harus terus memperjuangkan sistem perlindungan yang nyata bagi perempuan pekerja malam. Nadia mengingatkan kita semua, rasa aman adalah hak, bukan hadiah. Sore hari, di rumah keluarga Nadia di Malang, doa syukur digelar sederhana. Bunga melati putih diletakkan di depan foto Nadia. Bu Rini duduk di sampingnya, tersenyum tipis sambil menatap foto anaknya. Sekarang kamu bisa tenang, nak, katanya pelan. Langit sudah jadi rumahmu, tapi namamu tetap hidup di hati banyak orang. Sementara itu, di lapas Porong, Teguh duduk di sudut sel, menatap dinding kosong. Dalam kesunyian, ia menulis di kertas kecil yang robek, "Aku tidak bisa memutar waktu, tapi semoga aku bisa menebus dengan diam, bukan kata-kata." Malam turun perlahan. Di udara, seolah ada 2 doa yang naik bersamaan, satu dari keluarga yang telah kehilangan, dan satu dari manusia yang telah menyesal. Dan di antara keduanya, hanya satu suara yang menggema, keadilan telah berbicara. Namun tugas kemanusiaan belum selesai. Karena selama masih ada perempuan yang takut pulang malam, selama masih ada suara yang dibungkam oleh kekerasan, maka kisah Nadia Prameswari akan terus hidup sebagai cahaya kecil yang menuntun bangsa ini menuju rasa aman yang seharusnya dimiliki semua orang.